emang udah fatal sih. Udah fatal? Udah fatal? Kemarin itu Rian juga nggak mau perjuangin Ricis. Tuh, udah dari lahiran itu nggak pernah disentuh sama suami. Gokil. Duitnya masih disentuh nggak? Anniversary yang aku buat biar kayak orang-orang disurprisein sama suami. Boleh nggak aku speak up ya? Tapi dia ini kan adalah ibunya Moana. Apa yang diomongin Ricis ini, itu bener menyelamatkan wajah Mas Rian gitu dari netizen-netizen dan juga halayak. Masa Ricis bilang, ini pernikahan aku yang biayain loh. Ricis bener nggak disentuh Ricis. Berdebah banget nih, Kak. Nih wartawan yang lebih berdebah daripada Kemal nih. Mukanya Rian itu panik terus. Juga bisa menipu dan menduakan. Dibongkar Ria Ricis, semua pesta-pestanya dibuat sama Ria Ricis, pura-pura dikasih sama Rian. Aduh, masa sih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Sini gosip-gosip. Mas Kemal Palevi nungguin ya? Nungguin vlog perceraian Ria Ricis ya? Nggak dibuat, Mas. Masih diedit. Lu. Nonton Let's Go aja. Nih, Let's Go kasih video vlognya ya. Jadi kabarnya, guys, ini gosip-gosip. Ini jam siang ini paling enak abis makan siang kita gosip dulu dikit. Itu kabarnya sekarang Ria Ricis tuh membongkar semua hal yang dia lakukan kepada Rian. Termasuk dia kasih hadiah surprise itu yang dari Rian itu ternyata Ria Ricis buat sendiri buat dirinya sendiri. Loh. Selama ini Rian modal apa dong? Modal tampang ya? Ganteng sih Mas Rian. Gimana dong? Loh. Jadi kita bahas aja guys ya. Ini Mas Rian ini kabarnya udah tidak pernah menyentuh Ricis. Bahkan kakak ipar ya kalau nggak salah ya. Kakak iparnya mengatakan Ricis tuh memang nggak pernah disentuh gitu. Ingin kangen balayan suami nih. Gimana suaminya nggak mau nyentuh Ricis nih? Gimana nih? Ayo kita bahas aja guys. Kabar di Ori Fitrio. Let's Go sih nggak tahu ya Ori Fitrio. Tapi Let's Go cari di Google, katanya ini suami dari Oki ya. Oki itu kan kakaknya Ria Ricis. Nah ini nih kabarnya guys. Kita bahas aja ya. apa namanya yang soal Ricis itu kan katanya hari ini ada gugatan masuk. Bener nggak sih Mas Ria? Saya lagi di Jakarta, malah lagi di luar negeri nih. Luar negeri. Tahu dong lagi ikutin. Oh, Mas Rio apa Mungkin kali nggak tahu juga sih. oh nggak ada kontak sama Mbak Oki, Mas Rio? Atau sama keluarga? Emang mereka lagi proses sih, Mbak. Oh, lagi proses. Lagi proses ya, Mas. Part 1 ya? Iya, karena emang udah fatal sih. Udah fatal? Udah fatal? Udah fatal, nggak? Oki juga udah gimana? Udah emang fatal sih. Kan udah rame tuh di sosmed dia. Iya, makanya itu. Oh, dari lahiran sampai sekarang nggak ada sentuh ya? Gimana mau nikah? Oh, gitu. Jadi masalahnya karena dari lahiran itu nggak disentuh sampai sekarang, Mas. Iya. Menurut lo gimana? Kan udah Ricis sudah kasih kode tuh. Terus Iya. tekanan batin juga. Banyak Sama saya. komentar ya, Mas. Kan tekanan batin juga dia. Tekanan batin. Nah, itu tekanan batin itu nggak disentuh juga katanya. Ya, kalau saya mau Oki sih ya maunya pertahanin. Cuman kan ternyata pasti Mekah pun nggak ada hasil ya. Mau gimana lagi? Tapi waktu umroh kemarin itu Rian juga nggak mau perjuangin Ricis. Nah, itu jadi kabarnya dari kakak iparnya. Jadi gimana perasaannya Mbak gitu? Udah dari lahiran itu nggak pernah disentuh sama suami. Gokil. Duitnya masih disentuh nggak? Ya kabarnya gitu ya. Kabarnya kan duit Ricisnya lebih banyak ya gitu. Masa Ricisnya nggak disentuh tapi duitnya disentuh tuh gimana ini Mas Rian ini? Jadi dia bilang juga Rian itu tidak mau memperjuangkan Ricis gitu. Apa karena Mas Rian udah kaya sekarang? Udah banyak jobnya ya main-main sinetron. Nah ini pertanyaan ya guys ya, ini pertanyaan. Nah ini salah satu konfirmasi dari Mas Rio gitu. Dan ini juga Rian nih kan menanggapi omongannya Mas Rio yang menanggapi omongannya Ricis, woy, yang dia nggak disentuh selama lahiran. Ini kan Mas Rian bilang dari lahiran itu nggak disentuh. Nah nanya dia, dari lahiran tidak disentuh? Dari sebelum lahiran dong. Loh. Nggak ya itu. Jangan memfitnah baiknya gitu. Allah Maha Tahu. Mas Rio juga paham agama. Gokil. Mas Rio yang tadi itu ya kakak iparnya ya. Mohon support saja yang baik-baik gitu. Kan Mas Rio sama Oki kan ingin mensupport supaya nggak cerai. Tapi katanya Mas Rio, Rian yang tidak ingin memperjuangkan Ricis ya gitu. Sentuh dong Ricis ya Mas Rian ya. Dia kan istri sendiri masa nggak disentuh sih? Gimana ini? Apa tidak ada nafsu birahi kepada istri sendiri? Waduh, parah. Nah katanya dari TikTok ini apa boleh semanipulatif itu dalam hubungan? Nah ini ada komen, ini kocak. Anniversary yang aku buat biar kayak orang-orang disurprisein sama suami. Nah, matanya ditutup, guys. Undangan disebar ke teman-teman,
semuanya aku yang buat sendiri. Gimana? Keren kan? Nah, ini ada komenan yang diduga komenan ini adalah komenan dari Ria Ricis yang membongkar bahwa vlog-vlog surprise dari suami ini, nah ternyata vlog-vlog surprise dari Ricis sendiri. Jadi suami ini cuman aktor gitu ya. Waduh, kok bisa ya. Guys, surprise ulang tahun pernikahan Ricis dan Rian. Wih. Berkaitan dengan komenan Mas Kemal kemarin, apa-apa di kontenin ya, dan kontennya itu kan disetting gitu. Di sini kalau ini bener Ricis yang bilang bahwa dia yang ngemodalin ulang tahun pernikahan Ricis dan Rian. Nah, wajar jika Mas Kemal menunggu apakah ada vlog perceraiannya gitu. Kalau nggak ada nih, let's go buatin Mas Kemal. Ini update-nya udah sampai sekarang bongkar-bongkaran aib nih Mas Kemal. Dan nggak cuma sampai sana, sekarang Teuku Ryan juga membalas nih gitu. Dia pengen speak up katanya. Boleh nggak aku speak up ya? Tapi dia ini kan adalah ibunya Moana, guys. Mohon doa saja untuk yang terbaik. Boleh nggak saya speak up ya? Nah, itu katanya. Apa yang diomongin Ricis ini, itu bener. Kalian percaya Rian apa percaya Ricis ya? Ricis sih mendukung Ricis. Let's go nih, Ricis garis keras bro. Let's go, percaya pasti Mbak Ricis ini jujur dia ini. Karena dia udah punya apa? Udah punya ketenaran, udah punya uang. Yang dia butuhkan apa sih dari seorang pria, ya itu adalah kasih sayang lahir batin dari suami gitu. Mas Rian ini kan yang dilihat dari Ricis ke Mas Rian ini ketulusannya, perhatiannya, muka gantengnya juga ya. Jadi untuk masalah ekonomi dan lain-lain itu buat Ricis tuh nggak penting gitu. Yang penting Mas Rian ini selalu berada di sisi Ricis. Dan ini kan lepas ulang tahun pernikahan Ricis dan Rian ini kan kalau memang bener dibongkar Ricis ya, itu kan menyelamatkan wajah Mas Rian gitu dari netizen-netizen dan juga halayak. Masa Ricis bilang, ini pernikahan aku yang biayain loh. Aku pengen dia surprisein aku tapi nggak ada duitnya. Nah, jadi aku kasih modal duit sendiri. Nah, masa Ricis bilang kayak gitu di halayak? Kan nggak mungkin Mas Rian. Menurut Let's Go, Ricis ini salah satu istri yang berbakti ya. Dia pengen disurprisein tapi tahu suaminya mungkin kurang dananya. Nah, bantulah gitu. Tapi di halayak dia nggak pengen derajat suaminya ini dipandang sebelah mata sama netizen. Mengangkat derajat suaminya ini bahwa ini suamiku memang bagus banget kok, selain mukanya ganteng bertanggung jawab. Nah, tapi apa yang didapatkan Ricis? Yang didapatkan adalah Rian main sinetron. Itu ya, waduh. Dan ini juga udah katanya sih udah diprediksi oleh salah satu pakar firasat ya. Nah, Tuhan juga di tahun 2024 seorang wanita sangat cantik dan pintar, wanita kaya, tapi dia menjadi korban perselingkuhan dari pasangannya. Perselingkuhan? Dan berita ini sangat heboh sekali karena ada bukti-bukti yang muncul ke permukaan perilaku seorang pria ini yang selama ini tidak diketahui oleh istrinya dan akhirnya naik ke permukaan, dan ini luar biasa dan betul-betul membuat kita semua kaget. Di namanya itu ada huruf R dan huruf I depan dan belakangnya. Itu ada huruf R dan I. Tapi saya ini sangat nggak bisa saya sebutkan. Sebenarnya saya tahu ini orangnya siapa, karena jelas sekali visionnya muncul di kepala saya. Di firasat saya, hubungan ini benar-benar bisa di ujung tanduk dan berpotensi adanya kehancuran yang luar biasa. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi firasatnya ada huruf R dan huruf I ya. Di depan ada huruf R. Nah, bisa Ria kan. Di depan ada, di belakang ada huruf I gitu. Ricis, walaupun ada I-nya nomor 2 dari belakang. Nah, kita cocok-cocokologi aja ya. Jangan-jangan Ria Ricis nih. Nah, kalau memang menurut Bang Firasat ini benar ada perselingkuhan, wah, berarti ini nggak cuma masalah harta aja. Kurang ajar emang ya. Udah nggak punya duit, selingkuh lagi. Ini kalau memang benar ya. Ini kan firasat ini. Nah, sekarang ini Ria Ricis kabarnya udah ke pengadilan ya. Nih kita lihat. Menunduk. Waduh, kasihan ya Mbak Ria Ricis ya. Ricis bener nggak disentuh, Ricis semenjak lahir Mona, Ricis. Berdebah banget. Berdebah banget ya, Kak. Nih wartawan yang lebih berdebah daripada Kemal nih. Mbak Ria Ricis beneran nggak disentuh setelah lahirnya Moana? Aduh. Pertanyaannya langsung nusuk hati banget ya gitu. Kasih lewat dulu Bang, permisi, mohon maaf.
Nah, jadi itu dia dari Ria Ricis ya, ngeprank Rian ya. Nah, kita lihat ya. Moana pengen punya adiknya kapan? Masih 5 bulan. 5 bulan. Nanya doang. Bisa dikasih Allah sih, cuman Iya sih, dikasih Allah. maksudnya jangan masih Moana banget kita tuh gitu sayang. Oh. Ya masih Moana banget ya kita ya. Udah buka. Ayang, serius sayang. Wes, garis 2. Bisa garis 2. Aku hamil. Aku hamil. Ayang, serius lah. Ini hamil Moana. Kan aku baru bisa ngomong. Aku hamil, ini hamil Moana. Ini barusan tespek garis 1. Oh, jadi dia kaget ya gitu. Kenapa bisa garis 2 gitu. Dan komen-komennya tuh menunjukkan kecurigaan ya. Ada yang bilang pas keluar kata-kata kok bisa gitu. Kok bisa hamil gitu. Kan aku nggak pernah menyentuh kamu. Ini menandakan apakah benar Mas Rian ini tidak pernah menyentuh Ricis gitu. Dengan kata-kata keluar pas garis 2 ini kok bisa gitu. Ada yang bilang mukanya Rian itu panik terus gitu. Wah, kok panik ya, padahal kan kalau punya rezeki anak 2 itu kan happy ya. Terus ada yang bilang mengomentari tentang live surprise-nya Ria Ricis. Dia bilang, ternyata benar pura-pura bahagia itu gampang gitu. Yang susah itu pura-pura langsing. Tapi ada yang membela Mas Rian nih. Kalau suaminya nggak ngasih surprise itu nggak apa-apa juga kan. Itu nggak apa-apa banget. Kalau dipaksa harus terlihat ideal. Dan selalu bahagia malah capek sendiri ya sih gitu. Gimana guys tentang Mbak Ria Ricis sama Mas Rian ini ya gitu. Kalau Let's Go sih, kalau dari liatnya Ria Ricis ya, itu bagus sih dia. Tahu mungkin, dan mungkin gak cuma Ria Ricis ya, kita semua tahu bahwa mungkin ekonomi Ria Ricis lebih tinggi daripada Rian gitu, tapi dia nggak merendahkan Rian lah dari segala ekonomi dan lain-lain gitu. Walaupun Mas Rian emang ganteng ya. Gantengnya itu wah, itu memang ganteng lah Mas Rian nih. Tapi dari Mas Rian sendiri mungkin ada alasan tertentu kenapa dia tidak menyentuh Ricis, mungkin karena takut Ricis habis melahirkan, itu belum siap, dan lain-lain gitu. Atau mereka capek masih ngurusin Moana yang kecil gitu. Atau Mas Rian masih sibuk dengan sekarang jobnya banyak, nah kan banyak hal yang terjadi ya. Tapi menurut dari Ricis pun, Mas Rian tuh nggak mau jaga anak ya dari komenan yang ini. Nah, dia bilang nggak mau jaga anak. Terus habis itu dari komenan ini juga, dia bilang tak dinafkahin secara batin gitu, padahal mungkin Ricis masih muda kan, dia masih pengen disentuh, masih pengen menikmati bulan madu gitu. Nah itu dia, menurut kalian gimana tentang kasus kali ini wes? Bongkar satu-satu, apakah akan ada kebongkar lainnya terhadap Rian ini? Nah konten-kontennya Ria Ricis ini ya, apakah setelah ini Ricis akan kapok untuk buat konten kehidupan pribadinya? Nah kita tunggu aja guys. Ini Mas Kemal bisa nonton vlog Let's Go ya. Let's Go akan menyampaikan update perceraian dari Ria Ricis nih. Mas Kemal tonton aja di sini. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.